Baik, Saudara Promovendus sudah berdiri di podiumnya. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di depan sidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim oponen ahli dan representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Selviana Sangkek yang terdiri dari Profesor Dr. Armida Alisyabana selaku ketua, Dr. Budiono selaku anggota, serta Dr. Kodrat Wibowo selaku anggota. Terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi. Kami berharap Saudara terlebih dahulu mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik, Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan berguna dilaksanakan pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus pada saat ini adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Promovendus menempuh pendidikan sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih tamat tahun 1999, menempuh pendidikan S2 pada bidang ekonomi dan studi pembangunan Universitas Gadjah Mada tamat 2007, serta menempuh studi S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi, jalur ekonomi terapan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankan di hadapan sidang terhormat ini. Saya persilakan Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudara menyampaikan secara ringkas, jelas, dan tidak lebih dari waktu 10 menit. Saya persilakan saudara Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Ucapan terima kasih Promovendus menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Sidang yang telah berkenan memberikan waktu kepada Promovendus untuk memaparkan secara ringkas hasil penelitian disertasi di hadapan sidang yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Kemal Hidayat, SE, MSc selaku pimpinan sidang, Ibu Profesor Dr. Armida Sasya Alisyabana, SE, MA selaku Ketua Tim Promotor,
Bapak Dr. Budiono, SE, MA, selaku anggota promotor, Bapak Dr. Kodrat Wibawa, SE, selaku anggota promotor, Bapak Dr. Ferry Hadianto, SE, MA, selaku oponen ahli, Bapak Dr. Wawan Hermawan, SE, MT, selaku oponen ahli, Bapak Dr. Bayu Karisman, SE, ME, selaku oponen ahli, dan Bapak Profesor Dr. Nuri Effendi, SE, MA, selaku representasi guru besar. Hadirin tamu undangan dan sidang yang terhormat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya dalam kondisi keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang tengah melanda negara kita. Pada hari ini Promovendus memperoleh limpahan karunia dan anugerahnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan secara ringkas disertasi di hadapan sidang yang terhormat ini dengan judul Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Otonomi Khusus, Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Penelitian disertasi ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Papua Barat, mengkaji dan menganalisis pengaruh otonomi khusus terhadap pemerataan pendapatan, ketimpangan dan kemiskinan di Provinsi Papua Barat, serta merumuskan suatu formulasi kebijakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Papua Barat berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian disertasi ini dilakukan di 11 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Tahun data yang digunakan adalah tahun 2010 sampai 2017. Adapun objek penelitian dari 11 kabupaten kota di Papua Barat ini, 2 kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah otonomi baru yang baru dimekarkan sehingga diabaikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini karena akan mengakibatkan hasil observasi menjadi unbalanced. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis degresi data panel. Hadirin tamu undangan yang saya hormati dan sidang yang terhormat. Studi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan dan kemiskinan secara parsial pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di berbagai negara. Adapun hasil dari penelitian tersebut ternyata memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, antara lain Sepulveda dan Martin Vasquez di tahun 2011, penelitian Diah di tahun 2012, penelitian Aisyah di tahun 2008, penelitian Cavusoglu dan Dainzer di tahun 2015, penelitian Sasat dan Yasmin di tahun 2016, penelitian His dan Vidyatama di tahun 2016. Hadirin yang saya hormati dan sidang yang terhormat, berdasarkan keseluruhan hasil uji dalam regresi panel yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pendekatan fixed effect model lebih tepat digunakan sebagai model estimasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal ternyata meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Hasil tersebut ditunjukkan dari adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan dan kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Adapun untuk variabel lain yaitu dana otonomi khusus Papua memiliki nilai tetes yang tidak signifikan. Meskipun tidak signifikan namun dilihat dari tanda koefisien regresi yang diperoleh ternyata memiliki tanda negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana otonomi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya untuk variabel human capital yang diukur dengan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Pengaruh yang negatif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten kota di Papua Barat telah mendorong peningkatan pendidikan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten kota di Papua Barat. Sidang yang terhormat, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di kabupaten kota di Papua Barat selama periode pengamatan tahun 2010 sampai 2017 secara signifikan dapat meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian ini meskipun berbeda dengan penelitian Sepulveda dan Vasquez di tahun 2011 yang menekankan bahwa desentralisasi dengan keseluruhan anggaran pemerintah pusat sekitar 20% dari produk domestik bruto atau lebih tinggi desentralisasi fiskal terkontribusi terhadap penurunan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hadirin yang terhormat, sidang yang saya hormati, namun hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Diah di tahun 2012 menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal justru meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Hill dan Videtama di tahun 2016, hasil penelitian Cavusoglu dan Dainzer di tahun 2015. Adanya pengaruh desentralisasi fiskal yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Kabupaten Kota Papua Barat dapat terjadi karena penerapan desentralisasi fiskal yang mestinya akan menurunkan tingkat ketimpangan tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Papua Barat. Adapun beberapa penyebab dari terjadinya kecenderungan di atas adalah: 1. Kapasitas pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan menurun setelah adanya desentralisasi. 2. Bahwa kecenderungan tersebut terlebih membutuhkan peranan pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan yang lebih merata. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Sepuluh Tim Vasquez di tahun 2016, desentralisasi fiskal, pemerintah pusat harus mengalihkan sumber daya ke pemerintah daerah yang dalam prosesnya dapat membahayakan program redistribusi pendapatan. Kebijakan pemerintah daerah khususnya di Papua Barat kurang menekankan pada masalah ketimpangan. Suatu fenomena yang umum terjadi di hampir semua daerah di Indonesia, bahwa begitu resource dialihkan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kebijakan daerah tidak selalu selaras dengan program redistribusi pendapatan pemerintah pusat. Seperti yang dapat diamati dalam komposisi pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran rutin atau belanja tidak langsung masih mendominasi dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapat manfaat dari pengeluaran pemerintah daerah tersebut cukup terbatas. Sedangkan di sisi lain, pengeluaran secara langsung dapat berdampak pada lebih banyak masyarakat seperti subsidi dan dukungan sosial dan keuangan hanya memiliki porsi pengeluaran yang relatif kecil. Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa di kabupaten kota di Papua Barat, tingkat desentralisasi fiskal yang lebih besar cenderung mengarah pada tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatannya lebih besar. Selama periode yang diamati, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cenderung memperburuk pasca desentralisasi. Fenomena ini tentu harus diberi perhatian karena ketimpangan yang tinggi pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal sebenarnya berinteraksi dengan berbagai faktor baik ekonomi dan non-ekonomi seperti faktor politik, sosial, budaya. Dari perspektif ekonomi yang lebih sempit, desentralisasi fiskal terutama dilihat berdasarkan peranannya dalam menangani hal-hal sentral dari masalah ekonomi, antara lain alokasi sumber daya, redistribusi pendapatan, dan manajemen ekonomi secara makro. Dari perspektif yang lebih luas, desentralisasi fiskal yang lebih luas dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan politik, kepentingan sosial, dan kepentingan budaya, dan kepentingan ekonomi. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk faktor-faktor lain, khususnya pengaruh dari otonomi khusus, ternyata tidak signifikan terhadap penurunan ketimpangan dan tingkat kemiskinan di kabupaten kota di Papua Barat. Memperhatikan dinamika implementasi kebijakan dana otonomi khusus Papua Barat yang sebentar lagi akan berakhir per tahun 2001, maka menarik untuk dipelajari hasil kajian dari Pusat Kajian APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain bahwa adanya kesulitan mengukur efektivitas dana otonomi khusus, pelaksanaan belanja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Signifikasi pengaruh dana otonomi khusus terhadap membaiknya pengaruh kinerja indikator kesejahteraan dan perekonomian belum dapat dijelaskan dengan baik. Capaian indikator kesejahteraan dan perekonomian tentunya tidak hanya ditentukan oleh dana otonomi khusus, namun tentunya dapat diharapkan dengan adanya dana otonomi khusus tersebut, percepatan pembangunan khususnya di Papua Barat diharapkan dapat berperan mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang menurunkan ketimpangan dan kemiskinan di kabupaten kota di Papua Barat. Kebijakan tersebut dapat menggali sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten kota khususnya pendapatan asli daerah. Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan secara sistematis dengan tetap mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dan pendampingan serius kepada daerah otonomi baru DOB, terutama dalam konteks konflik politik dan pemerintahan pada masa transisi dalam pemamanan dan pengawasan. Hadirin tamu undangan dan sidang yang terhormat, salah satu upaya yang dapat menurunkan ketimpangan dan kemiskinan ialah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kabupaten kota di Papua Barat dirasa perlu melakukan pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memicu kegiatan usaha yang mengacu pada pertumbuhan dan perekonomian daerah.
usaha kecil dan menengah UMKM terutama dalam pengembangan sektor unggulan. Pemberdayaan masyarakat juga tidak berhenti pada pengembangan usaha yang berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan berjenjang, pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan. Hal tersebut diharapkan mampu menyediakan tenaga kerja yang terampil dan semi terampil dalam menunjukkan kinerja yang baik untuk menuju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian paparan secara ringkas disertasi Promovendus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Mendes. Pada kepada tim penguji, apakah dapat menerima saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Halo. Dapat. Pak. Halo. Iya, dapat, Pak. Pak. Baik. Dengan demikian, ya, terima kasih. Saudara Promovendus, Iya. Saudara Profesor Armida selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya, Prof. Armida. Ya, terima kasih Bapak pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan. Saudara Promovendus, tentu selamat ya, saudara sudah pada tahap yang paling akhir dari studi S3 saudara. Mudah-mudahan bisa dipertahankan disertasi saudara ini dengan baik ya. Dari paparan saudara serta hasil penelitian saudara diantaranya menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal selama periode penelitian serta setelah dikontrol oleh variabel-variabel pengontrol memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal justru berdampak positif terhadap ketimpangan maupun kemiskinan, sementara variabel otonomi khusus berdampak secara kurang signifikan atau tidak signifikan, pun dari segi tanda arah tandanya itu sudah menunjukkan arah yang diharapkan. Ya. Namun tentu juga dapat dipahami bahwa kemiskinan dan ketimpangan ini banyak sekali faktor-faktor ya, yang mempengaruhinya dan tentu sangat kompleks, sangat terkait dengan konteks ya di mana kebijakan itu dilaksanakan, termasuk dalam hal ini di Provinsi Papua Barat. Pertanyaan saya adalah ya kepada saudara Promovendus adalah apa nilai tambah? Ada dua pertanyaan. Nilai tambah dari disertasi penelitian saudara. Ya, yang kedua dikaitkan bagaimana atau implikasi kebijakan ya. Kalau begitu implikasi kebijakannya bagaimana untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dikombinasikan dengan kebijakan otonomi khusus. Ya, yang juga ada elemen dari fiscal transfernya atau dalam bentuk dana bagi hasil ya. Jadi pertanyaannya adalah nilai tambah penelitian saudara, kemudian langsung dikaitkan dengan implikasi kebijakan, yaitu bagaimana supaya desentralisasi fiskal dan otonomi khusus, termasuk dana otonomi khusus itu bisa lebih efektif ke depan, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan. Saya persilakan
Saudara Promovendus untuk menjawabnya. Silakan. Baik, terima kasih Promovendus ucapkan kepada Profesor Armida yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan cukup baik sekali dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Apa yang dimaksud kaitannya dengan nilai tambah dari kebijakan desentralisasi fiskal dan apa implikasi terhadap kebijakan khususnya dana otonomi khusus. Implikasi kebijakan nilai tambah dari kebijakan desentralisasi fiskal sejak bergulirnya kewenangan otonomi khusus atau otonomi desentralisasi fiskal di tahun 2004, berbagai macam kebijakan dan pemberdayaan sebentar, Promovendus, nilai tambah dari disertasi Anda, bukan kebijakan. Nilai tambah dari disertasi Anda, penelitian Anda, ya. Kemudian bagaimana supaya desentralisasi fiskal dan otonomi khusus, termasuk di Papua itu bisa Papua Barat bisa lebih efektif ke depannya. Silakan. Baik, makasih Profesor. Nilai tambah dari penelitian adalah memberikan kontribusi pemikiran atau kontribusi dalam rangka implementasi kebijakan untuk mereview kembali pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, mana yang sudah berhasil dan mana yang tidak, apa dampaknya terhadap perkembangan perekonomian daerah, karena mengingat sudah hampir 2 dekade dari kebijakan desentralisasi ini bergulir ke daerah. Dan yang berikut adalah bagaimana implikasi khususnya dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini sudah kurang lebih hampir 1-2 dekade dan sebentar lagi akan berakhir. Dan setelah dievaluasi, kinerja daripada dana otonomi khusus ini tidak begitu banyak memberikan dampak yang menggembirakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat dan ketimpangan pendapatan. Nah, oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis memberikan rekomendasi, saran kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah terkait dengan redistribusi pendapatan. Sehingga anggaran yang dialir ke daerah khususnya dana otonomi khusus merupakan sasaran khususnya untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi supaya ke depan ini benar-benar dilaksanakan dan tidak hanya sebatas dana itu begitu besar didengar, tapi akhirnya sampai hari ini sesuai dengan hasil penelitian ini justru ketimpangan dan kemiskinan masih tertinggi dan masih ada di Papua Barat. Saya kira begitu, Profesor. Sedikit lagi, Promovendus bisa lebih spesifik bagaimana kebijakan apa untuk meningkatkan efektivitas dana otonomi khusus? Misalnya apa kebijakannya? Apakah peningkatan kapasitas aparatur, perencana, dan sebagainya? Baik, Profesor. Mungkin lebih spesifik lagi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Tadi di dalam penelitian saya mengamati bahwa selama ini sharing atau dana dari pusat yang ke daerah tidak sejalan dengan apa yang merupakan harapan dan kebijakan dari pusat terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal ini. Sehingga ke depan harus pemerintah daerah lebih fokus kalau memang dana ini dialokasikan ke sektor pendidikan dan kesehatan, perekonomian dalam rangka peningkatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerataan pendapatan, ya lebih fokus pada perencanaan, ya kembali kepada perencanaan. Lagi-lagi perencanaan, dana otonomi khusus ini indikatornya harus jelas dari aspek perencanaan. Dan kalau memang khusus untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, yang sampai hari ini hasil penelitian menunjukkan nilai yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu ke depan di dalam
perencanaan mesti lebih fokus kepada bagaimana sih sasaran dan yang akan dicapai daripada kebijakan dana otonomi khusus tersebut. Demikian, Profesor. Terima kasih. Kembali ke Pak Ketua. Baik. Terima kasih, Prof. Armida. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Dr. Budiono selaku anggota promotor untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan Pak Dr. Budi. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mungkin ini kelanjutan dari pertanyaan dari Prof. Armida tadi sebagai ketua promotor, ya, karena sebetulnya terkait. Jadi saya menyimak bahwa hasil studi ini memang sangat menarik, ya, dalam pengertian bahwa hasil studi di Papua Barat tentang desentralisasi fiskal dan otonomi khusus ini tidak memberikan dampak sesuai harapan, gitu ya, sesuai harapan, terutama kalau kaitannya dengan pengurangan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Hasilnya memang sementara ini dalam periode 2010-2017 ya, ini justru desentralisasi fiskal ini meningkatkan kemiskinan. Ya, mungkin saya mengulang sedikit saja karena ini juga ada ditulis di dalil. Ini sangat penting. Pertanyaan saya mungkin kelanjutan dari Prof. Armida tadi, sebetulnya apakah memang ada penyebab khusus, ya, sehingga dampak yang memang dimunculkan oleh desentralisasi fiskal ini justru meningkatkan kemiskinan, ya. Tadi sempat disinggung oleh Promovendus bahwa ya mungkin adanya pengurangan kapasitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan di daerah, ya. Tapi apakah daerah sendiri, ya, sebetulnya sudah bisa mengidentifikasi apa penyebab dari negatifnya, atau mungkin kalau dari ekonometrik positif tapi dari arti kualitatif sebetulnya negatif, ya, terhadap kemiskinan, arti meningkatkan. Jadi mohon diberikan penjelasan apakah juga ada kaitannya dengan mungkin barusan disinggung terakhir mungkin kaitan dengan perencanaan, tapi juga apakah ada penyebab lain, gitu ya. Artinya memang dalam jangka pendek mungkin kalau hanya 7 tahun begitu ya, ini dampaknya masih belum baik, gitu ya. Apakah memang nanti diperlukan dampak yang lebih panjang? Jika ada memang studi lain ketika dampak ini memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin saja setelah 20 tahun baru akan positif. Apakah Saudara Promovendus berpikir seperti itu, perlu waktu lebih panjang, ya, agar desentralisasi fiskal ini berdampak sesuai harapan, ya. Atau mungkin ada penyebab lain, mungkin entah kapasitas di daerah yang memang belum optimal sehingga dampaknya justru di luar harapan. Kemudian juga terkait dengan otsus, ya, memang 2021 itu adalah batas, ya. Nah, saya hanya ingin mengambil analogi dari otsus ini bahwa setelah 2021 apakah ini bisa dilanjutkan walaupun hasilnya mungkin tidak signifikan, gitu ya. Nah, terkait dengan itu apakah juga nanti implikasi kebijakannya, saya ingin pendapat Promovendus, ya. Apakah dengan hasil studi ini artinya bahwa desentralisasi fiskal di Papua Barat itu perlu ditarik kembali, gitu ya. Ya, kalau memang hasilnya negatif atau mungkin ada syarat lain yang memang diperlukan supaya ini sesuai harapan. Lalu yang terakhir ini tentang saran, ya. Salah satu saran yang disampaikan di sini adalah dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, ya. Sebagai salah satu mungkin cara, ya, agar dampak desentralisasi fiskal ini mungkin lebih positif, lebih bagus, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Provinsi Papua Barat ini meningkatkan pendapatan asli daerah, gitu. Sehingga mungkin dikaitkan dengan desentralisasi fiskal itu akan berdampak lebih baik bagi masyarakat Papua Barat, khususnya dalam konteks kemiskinan, ya, dan distribusi pendapatan.
Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya Bapak Dr. Budiono. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Pertama, terkait dengan data yang tahun data yang diamati oleh Promovendus peneliti bahwa memang kemiskinan atau indikator-indikator makroekonomi terkait kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi harus diukur sebagaimana selama dibimbing informasinya dalam waktu yang cukup panjang bisa mengukur pertumbuhan ekonomi, aspek kemiskinan dan lainnya. Kenapa 7 tahun sih apakah bisa mengukur pertumbuhan ekonomi? Karena di Papua Barat baru dimekarkan dari Provinsi Papua tahun 2004, baru kebijakan khusus desentralisasi fiskal, kewenangan-kewenangan terkait dengan anggaran baru setelah tahun 2004 dan setelah peneliti menganalisis dan menemukan hasil yang kurang begitu ini sehingga 7 tahun ini belum begitu nampak artinya secara mutlak bahwa memang desentralisasi fiskal kebijakan otonomi khusus itu dapat meningkatkan otonomi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan di provinsi Papua Barat. Nah, oleh karena itu untuk peneliti-peneliti selanjutnya atau peneliti setelah penelitian ini diharapkan agar dapat mengkaji dan bagaimana mengimplementasi bagaimana indikator-indikator ekonomi ini mungkin tahun datanya atau penelitian disarankan di dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga bisa dapat mengukur secara pasti terkait dengan dampak daripada desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan dan kemiskinan dimaksud. Selanjutnya, salah satu upaya dalam rangka pendekatan perekonomian di daerah terkait dengan kiat-kiat dalam peningkatan PAD, pendapatan asli daerah merupakan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan secara dalam konteks desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah untuk bersinergi bagaimana kreativitas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, memacu sektor-sektor perekonomian atau sektor yang memicu pada pertumbuhan ekonomi melalui kiat-kiat pengelolaan pendapatan asli daerah tersebut. Demikian jawaban Bapak. Mau konfirmasi saja apa pendapat Promovendus ya tentang Otsus ya. Tadi mungkin pertanyaan saya juga ke arah sana. Kan akan berakhir 2021 ya tadi disampaikan. Apakah pendapat Promovendus ini sebaiknya Otsus itu dilanjutkan gitu ya? Mengingat walaupun hasilnya sebenarnya tidak signifikan ya. Mungkin itu saja pandangan. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Budiono. Saya coba menjawab. Dana otonomi khusus sebentar lagi akan berakhir di tahun 2021 dan sementara setelah dilakukan review, apakah dana otonomi khusus ini, undang-undang otsus ini akan diperpanjang lagi, mengingat sudah hampir 2 dekade kurang lebih 26,9 triliun dana otonomi khusus yang sudah digulirkan ke Papua dan Papua Barat. Sampai pada hari ini pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan semua yang terkait dengan aspek perekonomian secara makro masih memprihatinkan. Oleh karena itu mungkin ke depan lebih dievaluasi terkait dengan beberapa waktu yang lalu oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan bahwa akan dievaluasi dan dikelola lagi dalam bentuk formulasinya dalam bentuk DAK afirmatif. DAK afirmatif sehingga pengawasan dan pengendalian dan kontrol terhadap pengelolaan dana otonomi khusus itu lebih ketat dan lebih baik sehingga akan memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya
tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Ya, cukup. Demikian, Pak. Ya, cukup, Pak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Dr. Budiono. Selanjutnya, tadi sudah hadir Pak Kodrat. Sudah, Pak Ketua Sidang. Oke, mangga Pak Kodrat, silakan. Terima kasih Ketua Sidang dan Majelis Sidang yang terhormat. Izinkan saya memberikan pertanyaan pendek saja kepada Promovendus terkait bahwa saya punya concern juga di dalam kesimpulan dan rekomendasi ya yang telah disampaikan dan dituliskan dalam disertasi. Saya pikir ini sesuatu yang sifatnya masukan, tapi mudah-mudahan bisa dijawab. Begini, Promovendus, kita sudah mendengar tentang bagaimana kinerja desentralisasi fiskal di Papua Barat dalam kurun waktu periode penelitian yang dilakukan. Memang hasilnya tidak terlalu menggembirakan ya dalam kacamata kekhawatiran nanti juga ada kaitan dengan berakhirnya Otsus di tahun 2021 untuk Papua dan Papua Barat. Tapi saya ingin bertanya pada Promovendus, bagaimana selama ini ya, minimal dari apa yang diketahui, bukan di dalam kacamata disertasi, tapi dalam kacamata implementasi dan juga rekomendasi yang ke depan, yaitu tentang kaitan apa yang dihasilkan di dalam disertasi ini dengan rencana aksi Impres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam Impres nomor 9 tahun 2017 ini, beberapa hal yang tadi disampaikan tentang ketidakberhasilan desentralisasi fiskal di Papua Barat mendorong pengurangan kemiskinan, mendorong perbaikan adanya ketimpangan, ya ini hal-hal yang sebetulnya juga sudah diutarakan bahkan di dalam rencana aksi tersebut. Konektivitas antar provinsi, kabupaten kota dan lain-lain itu sangat secara teknis ya mungkin tidak bermasalah atau tidak ada masalah untuk diimplementasikan. Jadi mohon Promovendus menjelaskan setidaknya ya kemajuan dari Impres nomor 7 tahun 2018 ini, yaitu Impres tentang rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dikaitkan dengan apa yang dihasilkan oleh disertasi yang ditulis oleh Promovendus. Saya kira pertanyaan ini cukup satu dan mohon dijelaskan. Mungkin karena pengetahuan dan profesi dari Promovendus sendiri sebagai sebagai birokrat di pemerintah daerah, ini bisa sekaligus memberikan penjelasan pada kami, ya baik promotor dan para penguji juga yang menyaksikan sidang ini tentang kemajuan program-program percepatan pembangunan kesejahteraan. Silakan, Promovendus. Terima kasih Bapak Dr. Kodrat. Saya berusaha untuk menjawabnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Impres nomor 9 tahun 2017 merupakan percepatan infrastruktur di Papua Barat dalam hubungannya dengan aspek yang tadi disebutkan bahwa baru 3 tahun Impres atau implementasi kebijakan ini ke Papua Barat, sementara kiat-kiatnya dilaksanakan khususnya pembangunan infrastruktur
jalan dan jaringan listrik infrastruktur pada umumnya dalam rangka memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Saya kira dihubungkan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan datang. Nah, dikaji dalam waktu yang cukup panjang, sebagaimana penelitian saya bahwa penelitian Promovendus bahwa provinsi ini baru dimekarkan kurang lebih 16 tahun ya, belum sampai 2 dekade, sehingga dalam jangka waktu yang ini dengan begitu kebijakan digulirkan, kebijakan desentralisasi, kewenangan-kewenangan dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan daerah, diikuti lagi dengan impres tadi dalam rangka percepatan pembangunan di Papua Barat, khususnya infrastruktur. Infrastruktur yang telah digulir terkait dengan program percepatan dengan impres nomor 9 terkait dengan percepatan pembangunan di Papua Barat tadi telah menunjukkan perkembangan yang cukup, dan sementara beberapa akses-akses jalan dan telekomunikasi sementara dipacu dalam rangka itu sampai kepada daerah-daerah terobosan, sampai kepada daerah yang tidak diakses semua dengan pembangunan infrastruktur. Ini dalam rangka juga memacu dan menjawab apa yang menjadi yang dapat disimpulkan dan direkomendasikan dari penelitian ini. Demikian. Ya, saya kira mohon dijelaskan Promovendus tentang rekomendasi tambahan ya. Karena impres ini kan masih berjalan dan impres ini tidak ada batas waktu selesainya kapan. Nah, jadi saya pikir kesimpulan dan rekomendasi itu harus salah satunya ya dikaitkan dengan program implementasi dari Impres 9 2017 ini. Kalau tidak ada ya agak kurang baik. Ya, saya kira ini masukan sekaligus juga bahwa Promovendus sudah menjalankan, ada banyak kemajuan, mudah-mudahan tadi apa yang dihasilkan dari disertasi terkait tidak terlalu baiknya pengaruh desentralisasi itu secara khusus juga bisa dibantu percepatannya atau perbaikan dampaknya melalui program percepatan ini. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Dr. Kodrat Wibowo. Sekarang kita beralih kepada tim penyanggah. Maka saya persilakan Profesor Dr. Nuri selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Ini Saudara Promovendus ya. Pertama ya, saya mengucapkan selamat ya, sudah sampai di tahapan ini. Mudah-mudahan nanti menjadi salah satu tambahan aset ya akademisi di Papua. Kalau di Uncen memang banyak alumni dari Unpad. Ya. Kalau dari FEB yang selalu keep in touch itu Ibu Elsan ya. Nah, di Papua Barat mungkin masih jarang. Ibu Elsan Marlisa. Siapa? Ibu Elsan Marlisa. Ya, itu di Uncen ya? Iya. Dosen saya dulu. Pernah ketemu kan ya, barangkali? Iya. Ya, itu salah satu murid yang baik waktu dulu ya. Sekarang tentu lebih baik lagi. Saya ada 3 pertanyaan simpel sederhana ya, yang sifatnya normatif. Jadi nggak terlalu teknis ya. Yang pertama, memang kesimpulannya ya bisa mendua kan ya, bisa meningkatkan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan kalau secara teori ya. Meningkatkan inequality, mengurangi inequality. Hanya finding-nya kan tadi seperti itu ya, finding-nya Saudara Promovendus ya. Pertanyaan saya adalah dari studi atau kajian ini, kira-kira hasil apa yang menjadi kebanggaannya Saudara Promovendus ya, atau yang bisa dibanggakan. Dan kira-kira hasil apa yang mengecewakan.
nggak sesuai harapan ya. Itu satu. Yang kedua tentu ini nggak terkait langsung, tapi indirectly bisa terkait. Tentu nggak dibahas karena kan ini penelitian sampai dengan tahun 2017 ya. Tapi kalau kita masukkan kondisi saat ini adanya COVID-19 ya, menurut dugaan best guess dari saudara Promovendus ya, kira-kira beda hasilnya seperti apa? Ya, ini dugaan dari Promovendus ya. Apa akan semakin memperparah tentu kemiskinan ya, dan juga inequality atau tidak terlalu atau bagaimana ya? Dengan adanya COVID ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, seberapa confident ya, seberapa pede ya, seberapa yakin saudara Promovendus dengan model yang digunakan. Ya. Jawabannya normatif saja. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Nuri. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawabnya. Pertama, apa sih yang sangat menarik dan mengecewakan dari penelitian ini? Setelah saya melakukan penelitian dan hasilnya diperoleh bahwa setelah diregres dengan berbagai variabel-variabelnya, baik variabel kontrol dan variabel, bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan dan kemiskinan di Provinsi Papua Barat justru sangat lebih besar, bahkan sesuai dengan hasil dan data yang telah diregres dan diuji secara statistik, menemukan bahwa ternyata desentralisasi fiskal sangat bukan justru meningkatkan menurunkan ketimpangan dan kemiskinan, malah itu justru merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Ini saya kecewa gitu, kenapa ini setelah diuji dan dibuktikan setelah hasilnya bahwa ternyata desentralisasi fiskal khususnya dan otonomi khusus memberikan dampak walaupun ada nilainya negatif signifikan terhadap peningkatan pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Satu hal yang juga sangat membanggakan dan menarik bagi saya di dalam penelitian ini, kenapa saya tertarik itu adalah bahwa Papua Barat dengan penduduk yang begitu sedikit, lalu kewenangan-kewenangan khususnya desentralisasi fiskal dalam dan juga otonomi khusus yang begitu besar dikasih, tapi diberikan kepercayaan dari pusat untuk terkait dengan demokratisasi dan kesetaraan hubungan dan juga pemberdayaan dalam hal kebijakan yang diberikan terkait dengan desentralisasi fiskal ini. Bagi saya sangat senang dan membanggakan karena begitu kewenangan dikasih kepada pemerintah daerah untuk bagaimana memacu daerah untuk bertumbuh, berkembang, dan bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berikut dalam hubungannya dengan kondisi saat ini yang COVID-19 yang keadaannya cukup membahayakan. Menurut saya dan menurut perkembangan kurang lebih hampir 4-5 bulan yang telah kita lalui bersama terkait dengan pandemi COVID yang melanda kurang lebih 217 negara dan khususnya kita di Indonesia dan di Papua, itu akan sangat memperparah ke depan. Mungkin lebih dampaknya sebagaimana perkembangan data-data menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu akan turun sampai bahkan minus, apalagi di Papua. Dengan belum ada pandemi COVID saja sudah seperti ini, indikator-indikator yang ada secara makro belum menunjukkan satu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pasti.
masih menjadi urutan tingkat teratas dari seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin dengan adanya pandemi COVID ini justru lebih memperparah, dan ke depan mungkin lebih kemiskinan dan ketimpangan lebih besar daripada apa yang diamati dalam penelitian ini. Terkait dengan confidence atau keyakinan, seberapa sih pengaruh daripada penelitian dengan model-model regresi dan yang telah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yang ada dalam penelitian ini, dan faktor keyakinan memang cukup besar karena signifikasinya cukup memberikan bukti baik secara ekonometrik dan statistik setelah diuji dan dibuktikan bahwa hasilnya cukup meyakinkan, dan ini akan bisa menjadi salah satu referensi saya bagi peneliti-peneliti yang selanjutnya dengan mengacu pada penelitian ini. Demikian jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali kepada Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Prof. Nuri. Maka saya akan Saudara Dr. Wawan Hermawan selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Terima kasih pimpinan sidang dan majelis yang terhormat. Untuk Promovendus, saya ucapkan selamat ya untuk bisa mencapai tahap terakhir dari kuliah S3 di Universitas Pajajaran ini. Dan untuk saya, karena melihat sudah begitu banyak didalami oleh promotor dan Prof. Nuri tadi, saya hanya punya mungkin satu pertanyaan saja, di mana ingin mengetahui bagaimana dari hasil analisis disertasi Promovendus ini untuk dapat diimplementasikan sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang lebih pada masyarakat di Papua Barat ini dengan ketimpangan dan kemiskinan juga yang bisa lebih kecil ya. Nah, artinya begini, jadi dari hasil analisis disertasi ini kira-kira bagaimana ya seharusnya peran desentralisasi fiskal yang selama ini berjalan ke depannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Ya, dan kalau melihat dari pendapatan per kapita jelas naik ya, tetapi bisa juga menurunkan ya ketimpangan dan kemiskinan, sehingga Promovendus bisa melihat dari hasil analisis desentralisasi ini bisa meningkatkan Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wawan. Saya menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan adanya hasil penelitian atau hasil temuan yang Promovendus temukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal ternyata memberikan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, sebagaimana hasilnya telah terbukti bahwa baik kebijakan otonomi khusus dan juga
di proksi dari dana-dana atau kebijakan lain yang ke Papua Barat, justru kemiskinan dan perkembangan perekonomian di Papua Barat itu masih saja cukup memprihatinkan. Ini sangat baik sekali bagi dan menarik sehingga Promovendus ingin memberikan hasil dan memberikan rekomendasi bahwa dengan kebijakan yang ternyata meningkatkan kemiskinan ketimpangan di Papua Barat ini ditunjukkan dari hasil regresi yang adalah hubungan dan positif dan signifikan antara desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Papua Barat ini. Saya Promovendus sangat yakin dan bahwa penelitian atau hasil ini akan memberikan satu referensi dan satu rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan pertumbuhan dan kemiskinan. Sementara mungkin. Bagaimana Pak Wawan? Sudah puas? Halo Pak Wawan? Pak Wawan mungkin itunya speakernya belum buka. Oh, mohon maaf. Silakan Pak, saya kembalikan Pak. Sudah cukup Pak. Untuk pertanyaan dan bantahan. Terima kasih sebelumnya pada pimpinan sidang dan juga Bapak Ibu semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan juga selamat buat Bu Promovendus yang sudah selesai pada tahap akhir. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama di sini adalah bahwa dalam disertasi Promovendus disebutkan adanya aspek politik, budaya, termasuk sosial pada saat mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi dan juga di sini masalah kesenjangan. Nah, coba jelaskan sebetulnya aspek politik yang seperti apakah, budaya termasuk masalah sosial. Lalu yang kedua yang saya ingin tanyakan kepada Saudara Promovendus adalah terkait bahwa hasil dari estimasi atau analisis disertasi Promovendus menunjukkan bahwa dana otonomi khusus itu tidak signifikan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan dana otsus tidak signifikan, apakah dengan misalkan tidak ada dana otsus itu akan lebih baik atau sebaliknya? Itu aja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertanyaan ini. Silakan untuk Saudara Promovendus. Baik, terima kasih. Dalam penelitian ini terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan dan secara makro pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, selain faktor-faktor mendasar yang merupakan variabel utama dan mutlak dalam penelitian ini, dan juga faktor-faktor eksternal atau faktor di luar dari ekonomi yang menurut itu adalah merupakan ceteris paribus, faktor lain yang di luarnya dianggap tetap konstan. Khusus untuk terkait dengan faktor-faktor sosial politik. Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penelitian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai mata ujian, naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada doktor dalam bidang ekonomi Jarut Terapan dengan yudisium sangat memuaskan. Selamat Ibu Silvi.
Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Ya. Maka di sini saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara dalam meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Amin. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambah 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, tentunya kami akan tayangkan sertifikat kelulusan saudara ya dengan atas nama Dr. Selviana Sangkek. Maka saya perlihatkan. Nah, inilah saudara. Jadi bahwa saudara dalam bidang ilmu ekonomi dengan yudisium sangat memuaskan yang diberikan, dan ini merupakan sertifikat kelulusan, bukan ijazah, ya, yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Admida dan saya sebagai ketua sidang. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan di hadapan bagi doktor baru ini. Profesor Admida, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Saudara Selviana Sangkek. Saudara Dr. Selviana Sangkek, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor pada hari ini dengan yudisium sangat memuaskan. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Selviana Sangkek, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa hari ini sebagai sejarah terpenting dalam pencapaian saudara, khususnya dalam bidang akademik yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan, khususnya karir Anda selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Semoga hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami berharap saudara menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercaya kami
sebagai tim promotor Saudara Dr. Selviana Sangkek. Kami tim promotor, Profesor Dr. Armida Alisyabana selaku ketua, Dr. Budiono selaku anggota, serta Dr. Kodrat Wibowo selaku anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Profesor Armida. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan Dr. Selviana Sangkek menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Saya persilahkan Dr. Selviana. Terima kasih Bapak Dr. Kemal. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Sidang, Ketua beserta anggota tim promotor, tim oponen ahli, representasi guru besar dan hadirin para tamu undangan yang saya cintai. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya dalam kondisi saat ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang pada hari ini saya mendapat limpahan dan kesempatan yang sangat besar dengan mendapatkan gelar menyampaikan disertasi saya di depan hadapan sidang yang terhormat untuk mendapatkan gelar doktor dalam ilmu ekonomi jalur ekonomi terapan dari Universitas Pajajaran. Di samping karena berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya keberhasilan ini dapat terwujud berkat bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan dengan tulus penghargaan dan ucapan terima kasih ya saya yang setinggi-tingginya kepada Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, MSI, selaku Ketua Senat Guru Besar dan Rektor Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Ahmad Kemal Hidayat, SE, MSc, selaku pimpinan sidang, sekaligus selaku Ketua Program Dr. Ilmu Ekonomi, Sains dan Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi pada program Dr. Ilmu Ekonomi, Jalur Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Bandung. Bapak Dr. Nuri Effendi, SE, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, ketika saya diperkenankan untuk mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Bandung, yang juga sebagai representasi guru besar. Secara khusus saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim promotor yang terdiri dari Ibu Profesor Dr. Armida Alisyabana selaku Ketua Tim Promotor, Bapak Dr. Budiono, SMA, selaku anggota tim promotor, Bapak Dr. Kodrat Wibowo, SE, selaku anggota tim promotor, yang berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi tersusunnya hasil penelitian hingga diuji pada hari ini. Bapak Dr. Ferry Hadianto, SE, MA, Bapak Dr. Wawan Hermawan, SE, MT, dan Bapak Dr. Bayu Karisma, SE, ME, selaku oponen ahli yang berkenan juga memberikan arahan dan masukan dalam sidang yang telah dilalui dan sidang di hari ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Sri Mulyani Indarwati, SE, MSc, PhD, yang adalah selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai salah satu putri asli Papua untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studi pada program Doktor Ilmu Ekonomi, Jalur Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Bandung melalui program Dana Pembinaan Pendidikan Nasional, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat pemerintah Kabupaten Maibrat yang ikut memberikan
yang ikut memberikan dukungan kepada saya selama proses studi. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya setingginya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Agustinus MSc yang telah memberikan rekomendasi sebagai atasan langsung kepada saya sebagai persyaratan mutlak untuk mendaftar sebagai calon penerima beasiswa pendidikan Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati Dewan Direksi dan Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya yang senantiasa memberikan dukungan dalam proses pembiayaan dari awal studi sampai pada hari ini saya telah disidang dan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu ekonomi. Saya juga mengucapkan syukur kepada Tuhan, ayah dan ibu sudah tiada. Sebagai ganti dari ayah dan ibu saya adalah kakak saya kepada Haji Sangkek SHMM yang sekarang adalah sebagai Kepala Bapeda Provinsi. Hari-hari juga sebagai ayah dan ibu saya. Lebih banyak hari-hari kehidupan saya bersama dari kecil sampai hari ini. Tamu undangan dan hadirin yang saya kasihi, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa seiring perjalanan waktu studi dalam proses penyelesaian disertasi ini begitu banyak suka dan duka yang telah saya alami. Saya menyadari di balik keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi ini terwujud berkat untayan doa yang indah dan panjang serta dukungan dari semua keluarga, kerabat, handai taulan yang saya cintai, Oleh karenanya secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teiring doa saya sampaikan kepada semua keluarga, kerabat, handai taulan, terkasih dan senantiasa menjadi inspirasi yang memberikan doa dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa proses penyelesaian studi melalui penelitian dan penyusunan penulisan disertasi yang hari ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih penghargaan saya setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andes Bernard N. Sagrim MM yang selama ini sebelaku atasan langsung saya senantiasa memberikan saya arahan, bimbingan dan ikut mendukung secara full sampai pada hari ini saya bisa selesai di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai stafnya di kantor, tapi saya masih bisa disisihkan waktu untuk bisa menyelesaikan studi ini. Saya jujur di hadapan tamu undangan sekalian, ketika saya dinyatakan lulus lalu harus meninggal studi ini di Bandung, yang semestinya saya bercita-cita karena lulus saya harus kuliah di luar negeri. Saya tidak mau kuliah di Indonesia. Dengan alasan bahwa semua perguruan tinggi terbaik di Indonesia sudah saya lalui dan kali ini saya ingin sekolahnya di Eropa, minimal ke Amerika. Pada saat itu saya ikut seleksi lalu mendaftar di semua perguruan terbaik dunia. Ada 11 perguruan tinggi terbaik dunia termasuk Harvard University dan di 2 universitas terbaik di Inggris. Saya harus pergi kuliah, tapi sangat terkesan dan saya harus ceritakan di sini bahwa saya berpikir gelar dan segalanya ini tidak terlalu penting. Saya harus pergi ke Amerika lalu mengabaikan tugas dan pelayanan saya di kampung halaman saya. Karena Tuhan sudah memanggil dan memilih saya untuk pergi ke kampung. Sering juga saya berontak kenapa saya di kampung, lalu Tuhan memberikan saya hikmat untuk melaksanakan tugas ini, walaupun dalam situasi cukup berat, tantangan, karena harus berada di kampung, di tengah-tengah situasi dan syarat dengan kebiasaan, kearifan dan budaya-budaya yang sangat dominan di sana. Ini sangat
bagi saya ini juga sebagai motivasi, dorongan, dan tantangan yang harus saya lalui berada di sana untuk meraih sukses di hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan studi saya, atas perhatian, perkenan, dan bantuan yang telah diberikan hingga selesainya studi ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat. Walaupun selama penelitian yang saya lakukan, saya susah sekali bertemu untuk bagaimana saya harus bisa wawancarai atau mengambil data informasi langsung secara sulit. Tapi Tuhan telah berikan banyak kemudahan sehingga saya dapat memperoleh semua data-data informasi yang terkait dalam penulisan disertasi ini sampai pada selesai. Terima kasih juga karena pemerintah Papua Barat telah mendukung, memberikan saya bantuan untuk penyelesaian disertasi ini. Terima kasih pula saya sampaikan, haturkan kepada segenap keluarga besar yang telah datang jauh untuk berkenan hadir secara pada sidang hari ini walaupun secara virtual pada acara hari ini, khususnya kepada keluarga-keluarga dari almarhum ayah saya. Saya kira nanti saya cuma kirim undangan saja, tidak harus mereka datang. Saya tidak berharap, yang penting saya cuma kasih undangan, tapi ternyata mereka semua datang dan menyatakan bahwa harus mau datang. Ini mereka sangat sangat apresiasi sekali saya bisa menyelesaikan dokter sehingga berjuang datang, lalu saya bilang caranya bagaimana, saya tidak ada uang untuk memobilisasi kamu datang, tapi akhirnya mereka berjuang datang dan hadir di tengah-tengah ini lengkap semua keluarga yang saya dan juga keluarga ibu saya. Keluarga ibu saya paling banyak dari kampus Kato, Pahit Sama, Kabupaten Pahit dan sekitarnya. Terima kasih. Saya terima kasih karena dukungan ini dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pada hari ini saya belum terlalu banyak berbuat banyak kepada Anda sekalian. Semoga dengan adanya bekal ilmu pengetahuan, pendidikan dan gelar yang disandang secara akademik ini dapat mengabdi dengan baik, bisa memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu saudara sekalian di mana saya berada. Tamu undangan sekalian, semoga dengan pencapaian gelar doktor ini akan menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa memberikan dan mengabdikan ilmu yang saya peroleh bagi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di Papua, Papua Barat, dan lebih khusus lagi di tanah leluhur saya, di Maibra. Saya benar-benar menyadari bahwa semakin tinggi dan semakin saya menyadari bahwa sesungguhnya sangat sedikit ilmu yang saya ketahui. Hal itulah yang membuat saya semakin terpacu untuk terus belajar. Demikian pidato sambutan ini saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Bandung 4 Agustus 2020 tertanda Dr. Selviana Sangkek MC. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada MC Pak Yuda. Baik, sudah selesai Bu Selvi? Baiklah. Terima kasih Bu Selviana. Salah satu yang cukup membanggakan, Ibu adalah dari Papua Barat. Sebenarnya kita adalah bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Dan saya juga punya bimbingan yang sudah lulus, Ibu Selviana Renete, yang kalau tidak salah sekarang di Uncen, ya, Universitas Cendrawasih. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu dan seluruh keluarga Ibu, gitu, sehingga tetap kita berkomunikasi selanjutnya. Dan akhirul kata dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada tim promotor dan tim penyanggah serta hadirin sekalian. Sidang saya nyatakan ditutup.
Maka dengan ini berakhir sudah sidang terbuka ini secara resmi. Maka dengan ini mangga saya mohon diri dan mungkin bisa difoto secara screen ya para penguji. Di sini lengkap para penguji, jadi barangkali mau difoto, mangga difoto bersama, karena foto bersama tidak mungkin Ibu Silvi, maka paling tidak ini ada foto kenang-kenangan yang mungkin nanti direkam juga untuk bisa dijadikan foto historis. Foto historis, tolong Ibu Rina di screenshot ya. Jadi ini nanti ada jadi foto, Pak. Ya. Sudah ya. Semua videonya dinyalain, Pak. Oke. Jadi sudah, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu promotor, Bapak promotor, Pak Budiono, Pak Kodrat, Pak Wawan, Pak Bayu, dan semua yang hadirin di sini. Semoga ini juga menjadi pemicu yang lain-lain. Terima kasih. Pak Hermanto juga hadir. Ya, semua, Pak Asep, Pak Teddy, Pak Jaini, Pak Ari, dan Bu Tina juga, Pak Made, Pak Nanang. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berdoa semua supaya COVID ini cepat berakhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya live. Ya. Itu jam 1 lagi ya, Pak? Ini ya? Ya, Jam 2. Nanti siang, Jam 2. nanti siang jam 2. Jam 2. Ya, jam 2. Oke. Makasih Pak Kodrat. Ya, saya sudah lagi. Ya, semua Pak. Mangga Sadena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.